antara sifat tanah tersebut saling mempengaruhi atau saling berhubungan. Sifat tentang mikorizai, fungsinya adalah untuk memperluas sistem perakaran. Mikorizai itu daripada istilahnya dari myco dan rhiza, mycofumus atau jamur rhiza adalah. Jadi fungi akar merupakan asosiasi simbiotik antara fungi tanah dengan akar tanaman. Mikorizai mendapatkan makanan fotosintat dari akar tanaman, sementara tanaman mendapatkan tambahan air dan hara oleh aktivitas daripada mikorizai. Jadi saling menguntungkan. Mikorizai itu bisa memperluas lebih dari 3 inci di mengelilingi akar. Kemudian meningkatkan luas permukaan akar sampai 10 kali lipat. Dan mikorizai ini khususnya penting untuk pengambilan P di tanah-tanah yang pH rendah, dan juga dapat meningkatkan pengambilan Zn dan Cu. Jangan lupa bahwa pengolahan tanah dapat menggabung mikorizai. Ya. Nah, sifat-sifat tanah yang mempengaruhi pertumbuhan akar. Contohnya yang pertama adalah bobot isi atau struktur tanah. Nah, jadi pemadatan tanah akan mempengaruhi pertumbuhan akar. Yang berikutnya aerasi, kemudian kemampuan memegang air, pH, ketersediaan hara, suhu. Nah, jadi ini lingkungan yang perlu dikelola agar pertumbuhan akar bisa optimal, bisa maksimal, sehingga serapan hara menjadi lebih baik. Berikutnya, penyerapan ion oleh tanaman. Pada umumnya hara diserap oleh akar dalam bentuk anorganik. Ya, setelah mencapai permukaan akar, ion-ion hara akan ditransfer ke daun melalui serangkaian tahapan. Pengambilan hara itu ada yang bersifat pasif root aktif. Jadi pengambilan hara oleh akar yang pasif, kemudian aktif root aktif, kemudian ada translokasi. Struktur akar saya kira sudah dipelajari. Jadi ada epidermis, korteks, endodermis, saya kira sudah dipelajari waktu S1. Nah, ini gambaran anatomi akar ya. Sudah saudara pahami lah ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi lebih detail. Kemudian pergerakan pasif. Nah, jadi ini difusi dan pertukaran ion. Nah, ini melalui proses difusi dan pertukaran ion. Mulai dari epidermis, kemudian melalui korteks dan sampai akhirnya ke endodermis. Nah, di sini ada apoplas, aparen free, space ruang bebas aparen. Ini sifat ekstraseluler di antara dinding sel. Kemudian bahwa akar tanaman memiliki KTK di dalam pada dinding selnya, hingga pergerakan pasif melalui ruang bebas aparen. Nah, ini pasif diffusion ya, jadi difusi pasif, jadi tidak memerlukan energi, dia bergerak aja masuk melalui ruang antar sel. Nah, ini bisa dilihat ini yang pasif, apoplas pathway masuk, kemudian ruang antar sel, terus dari epidermis, korteks ya sampai ke endodermis.
Sedangkan ada yang simplastik, ini masuk kemudian melewati membran sel, kemudian melewati dan baru sampai akhirnya dari epidermis ke korteks, kemudian baru ke endodermis. Nah, active movement, pergerakan aktif, hara masuk secara aktif ke dalam akar tanaman, itu harus melewati membran sel. Dan yang dikenal dengan simplas, jadi intraseluler. Jadi dia bersifat intraseluler, antar sel. Yang interconnected cytoplasmic pathway between cell. Kemudian aktif transport across membran. Jadi transportnya aktif melewati membran. Oleh karena itu pengambilan yang selektif untuk ion-ion hara untuk active movement. Nah, pengambilan ion aktif ini memerlukan energi untuk menggerakkan hara melewati membran. Jadi kalau yang pasif tadi boleh katakan tidak memerlukan energi ya, sedangkan yang ini perlu energi. Konsentrasi lebih tinggi di dalam sel daripada di luar sel. Nah, sehingga pergerakan itu melawan gradien elektrokimia. Nah, energinya berasal dari mana? Energi berasal dari metabolisme seluler. Kemudian ada yang teori ion carrier ion. Nah, di sini transport, jadi pergerakan akan melewati membran yang dimediasi oleh carrier. Carrier itu biasanya proteinnya. Nah, kemudian dia melewati membran. Nah, carrier ini berlokasi di dalam membran. Kemudian dia mengikat ion pada batas luar dari membran. Kemudian dia bergerak melewati membran dan kemudian dia masuk ke bagian dalam membran dan melepaskan ion ke sitoplasma. Nah, carrier ini selektif, sehingga carrier yang spesifik untuk ion-ion pada umumnya. Nah, dengan aktif transport maka memungkinkan tanaman untuk selektif unsur apa yang akan masuk ke dalam akar. Kemudian untuk mempertahankan netralitas listrik di dalam sel akar, maka kemudian akar melepaskan hidrogen atau melepaskan hidroksil. Pada saat yang diambil oleh akar tanaman adalah kation, maka akar tanaman akan melepaskan hidrogen. Sedangkan apabila akar tanaman mengambil anion, maka akar tanaman akan melepaskan hidroksil. Pengambilan kation umumnya lebih besar daripada pengambilan anion, sehingga akan mempengaruhi pH rizosfer. Nah, jadi pH rizosfer seringkali lebih rendah karena memang kation yang umumnya lebih banyak diambil dan kemudian akar tanaman melepaskan hidrogen, sehingga pH rizosfer biasanya lebih rendah. Nah, ini dia bagaimana fase transport ya dan aktif transport. Nampak di sini kan? Ini aktif transport, butuh energi. Sedangkan ini pasif transport, masuk saja melalui protein channel. Kalau ini yang aktif melalui atau melibatkan protein carrier untuk bisa masuk. Ini masih carrier protein masih untuk pasif transport, sedangkan untuk aktif transport ini memerlukan energi untuk melawan potensial listrik tadi, elektrochemical potential gradient. Ada perbedaan. Di sini lebih tinggi, di sini lebih rendah, dia melawan ke atas. Oke, rizosfer. Nah, ini satu zona di dekat dengan akar tanaman
kisaran 1-4 mm saja. Ini merupakan satu tempat di mana aktivitas mikrobia sangat aktif. Kenapa demikian? Karena akar tanaman melepaskan senyawa organik ke rizosfer sehingga mikrobia atau biota tanah lebih berkembang di sana. Nah, pH rizosfer dan aktivitas mikrobia ini yang dapat mempengaruhi ketersediaan unsur hara melalui proses pelarutan dan kelasi. Rizosfer saya kira sudah kita bahas juga, nanti akan kita bahas juga di ekologi tanah. Tetapi tadi dalam kaitan dengan kesuburan tanah, bahwa rizosfer dan ketersediaan hara ada kaitannya. Jadi pada pH yang lebih rendah dan asam organik dapat meningkatkan pelarutan daripada unsur hara. Akar dan mikroba di rizosfer dapat menghasilkan kelat. Nah, sehingga kenapa bisa meningkatkan ketersediaan unsur hara? Karena itu. Kemudian akar dan aktivitas mikrobia dapat juga meningkatkan kelarutan melalui penurunan potensial redok. Jadi potensial redoknya menurun sehingga terjadi peningkatan kelarutan. pH rizosfer dan aktivitas mikrobia mempengaruhi ketersediaan hara. Akar tanaman tak terlihat dan sering diabaikan. Nah, ini karena di bawah permukaan tanah dan susah untuk dipelajari. Saya kira ke depan harus kita kembangkan peralatan untuk bisa mempelajari ini, karena ini sangat penting dalam rangka mempelajari hubungan tanah dan tanaman. Oke, kesuburan tanah tidak lengkap tanpa mempertimbangkan organ-organ yang terkait dengan pengambilan tanaman, yaitu akar tanaman. Oke, berikutnya. Tadi kita coba bicara hubungan air dengan transportasi hara ke permukaan akar. Nah, pada slide ini saya ingin coba menampilkan bagaimana air tanah tersedia, available soil water, itu ternyata mempunyai regresi dan korelasi yang bersifat linier dengan hasil. Artinya semakin banyak air tersedia, maka semakin tinggi hasil yang diperoleh. Itu diteliti oleh Nielsen tahun 2002 ya. Winter wheat, grain yield, and soil water. Dari hubungan antara air tanah dengan hasil biji gandum. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait hubungan tanah dan tanaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon ini dipelajari lebih rinci lagi sehingga Anda bisa memahami lebih mendalam, dan kalau ada hal-hal yang kurang jelas silakan saudara tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.